يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا. Yang kami hormati Bapak RT 05 hadir. Yang kami hormati RT 08 sekaligus Ketua DKM Masjid Jami Abu Al-Munawwarah. Yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Jami Abu Al-Munawwarah, berikut warga 05 dan 08. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu malam hari besar Islam atau peringatan hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempat lupa jemaah sekalian, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Asep Saifullah Ahlawi. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah, dan kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Jami Abu Al-Munawwarah. Adapun untuk tata tertib pada acara malam hari ini akan kami bacakan, yaitu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat sholawat Nabi diiringi tim hadroh, yang kelima pemberian santunan untuk anak yatim piatu warga 05 dan 08. Yang selanjutnya yaitu acara inti ceramah agama oleh Kiai Haji Asep Saifullah Ahlawi. Yang ketujuh sekaligus doa dan penutup. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Agar acara pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mari acara ini kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zubaidi. Sebelum pembacaan kalam ilahi, dimohonkan untuk adik-adiknya, adik-adik untuk tenang ya, untuk tenang. Nanti setelah selesai ini boleh main lagi. Untuk Pak Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
شديد العقاب ذي الطول لا شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, rismawan, rismawati, panitia, seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada kita. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kumpul di Masjid Jami Al-Munawwarah. Allah subhanahu wa ta'ala kelak kumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai di alam mahsyar sampai di dalam surganya beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini Allah izinkan kepada kita semua masih diberikan keizinan untuk mendatangi acara-acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai melangkahkan kaki dari rumah untuk menuju di dalam Masjid Al-Munawwarah ini. Allah subhanahu wa ta'ala langkah kita, napas kita semua adalah dijadikan jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminannya yaitu surga di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kebahagiaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Maulid Nabi di seluruh kota, di seluruh pelosok, di seluruh kampung kita merayakannya. Itu artinya kita masih selalu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang di tengah masyarakat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, arti di dalam maulid itu sendiri kadang-kadang jauh dengan harapan. Jauh sekali dengan harapan yang kita harapkan
ketika kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan pada hari apa, Bu? Pak? Pada hari Senin. Malam apa siang? Malam apa siang? Siang. Namanya hari, iya sih. Siang. Namanya hari pasti siang. Kalau malam bukan hari. Kalau malam bukan hari. Pada siang benar. Coba kita tengok. Di dalam qasidah mengatakan as-subahu bada min tal'atihi wal lailu daja miwafratihi. As-subhu bada min tal'ati. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum waktu subuh, Pak, Bu. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum waktu subuh, bukan hari. Hei. Bukan hari Senin. Bukan hari Senin, sebelum waktu subuh, malam, siang, apa setengah malam, apa setengah siang, Bu? Hah? Ini ya Allah. Bapak setiap tahun mengadakan Maulid Nabi, ditanyain lahirnya aja nggak tahu. Ya. Bu, ditanyain lahirnya Nabi tidak tahu. Subhanallah. Lahirnya Nabi sebelum waktu subuh. Keadaan hening, tidak ada angin, tidak ada suara apapun, semuanya hening, berhenti semuanya. Palak-palak yang ada, malakutis samawati wal, semuanya hening, tidak ada yang bergerak untuk menghormati Nabi kita Nabi Muhammad. Kok kenapa baca marhabanan acak-acakan, Bu, Pak? Ya Allah. Alasannya masih belajar. Oke dah. Dimaafin. Hening semuanya. Udara hening. Semuanya hening. Ketika lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adabnya ketika kita membaca marhaban, ketika kita membaca ya Nabi salam, adabnya kita harus hening. Berarti Rasulullah ada di depan kita, berarti Rasulullah hadir di depan kita. Bahkan di dalam kitab Nasab berjanji itu tidak diperbolehkan kita menyenderkan diri di tembok. Karena apa? Karena hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mah enak marhaban ya Nabi salam nyender, Pak ya. Ya Nabi salam alasannya punggungnya sudah nggak ada alasan, Pak. Ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad merayakan Maulid Nabi, bukan merayakan ulang tahun anak kita, bukan merayakan hutri. Ini merayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita tengok kembali ketika Nabi Muhammad dilahirkan, semuanya hening. Kita pun harus hening begitu kita membaca ya Nabi salam. Satukan tubuh kita, satukan hati kita, menyanjung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahirnya Nabi Muhammad dari mana, Bu? Bu, ibu yang biasa melahirkan, kalau bapak saya nggak tanyain, Bu. Nabi Muhammad itu dilahirkannya dari mana, Bu?
Dari pusar ke bawah 1 jengkal apa dari pusar sebelah kiri 1 jengkal? Pak, ada belum yang menjelaskan begini, Pak? Belum, Pak, ya. Kita jelasin, Pak. Seluruh nabi, mulai dari Nabi Syekh, kalau Nabi Adam nggak ada. Mulai dari Nabi Syekh semuanya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkannya di atas pusar 1 jengkal sebelah kiri, bukan dari pusar 1 jengkal ke bawah. Itu mah bapak ibu yang dilahirkan yang ada di Masjid Jami Al-Munawwar. Rasulullah sudah dibuka sebelah kirinya. Siapa yang membuka? Malaikat Jibril. Siapa dukun baiknya? Asia binti Imran, Siti Maryam, dan seluruh yang ada di dalam surga bidadari menengok ketika lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau toh ada di tengah masyarakat kita bahwa Nabi kita dilahirkan dari jalan kencing, jalan kencing, itu bahwa Imam Maliki memberikan fatwa, mangkola, siapa orangnya yang mengucapkan anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yuladu fil farji, bahwa dilahirkan Rasulullah itu di lewat farji, faqad kafaro yang pertama, dan juga waqad wajaba biqitalin nas, bahwa wajib dikatakan kafir, dan juga yang kedua wajib kita perangi orang yang mengatakan Nabi kita dilahirkan dari kemaluan jalan biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita dilahirkan dalam keadaan suci. Nabi kita dilahirkan bukan dari jalan biasa, tapi jalan yang luar biasa. Kalau di zaman sekarang itu adalah sesarnya sebelah kiri itu adalah mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pegang. Pertama, Nabi kita dilahirkan sebelum subuh. Yang kedua, Nabi kita dilahirkan bukan dari kemaluan. Kemudian kalau yang ketiga ada yang mengatakan bahwasanya Nabi kita dilahirkan dari jalan biasa, maka itu satu adalah kafir, yang kedua wajib kita perangi. Wajib kita perangi kalau ada yang mengatakan semacam itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Paham Pak, Bu? Paham. Berarti Nabi kita dilahirkan dari sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Itu Nabi kita dilahirkan. Ini yang kedua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa artinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Saya tidak utus engkau ya Muhammad kecuali rahmatan, kasih sayang lil alamin, terhadap alam semesta. Menurut ulama tafsir, di dalam kitab Tafsir Khazin dijelaskan bahwa lafaz rahmatan ini ada 3 komponen.
Satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dua, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Semua bacaannya adalah rahmatan, ada tiga. Akan tetapi beda-beda penjelasan, beda-beda arti. Saya tidak panjang-panjang, hanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Rahmatan yang pertama, kata ulama tafsir yang bernama Imam Khazin, wa ma arsalnaka illa rahmatan, mempunyai arti di dalam ilmu nahwunya adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Artinya, wa ma arsalnaka, saya tidak akan mengutus engkau ya Muhammad illa rahmatan, kecuali li ajli rahmatin, kecuali karena penuh kasih sayang kepada alam semesta. Arti yang pertama, yaitu Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena penuh kasih sayang kepada alam semesta. Saya berikan contoh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum Nabi kita dilahirkan, dulu sebelum Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zaman disebut zaman jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka zaman jahiliyah itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada rahmatan lil alamin, penuh kasih sayangnya Allah kepada alam semesta. Ibu-ibu dulu tidak ada hormatnya sama sekali. Dulu ibu-ibu tidak ada sama sekali penghormatannya dari suami dan dari kalangan laki-laki. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, perempuan-perempuan semuanya diangkat derajatnya dengan sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maf'ul li ajli, namanya kata ilmu nahwu li sababi rahmatillah, dengan sebab rahmat Allah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah tidak mengutus kepada engkau ya Muhammad illa rahmatan, kecuali rahmat. Kemudian ulama menjelaskan apa sih rahmat itu, Pak? Bu, apa sih rahmat? Rahmat itu penuh kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Rahmat itu penuh kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Kemudian di sini ulama menjelaskan rahmat adalah iradatul khair. Allah menghendaki suatu kebaikan. Iradatul khair, Allah menghendaki suatu kebaikan li jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Kalau kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka harusnya kita tunduk kepada perintah Allah, harusnya kita ikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Kita semua manusia, kita semua hamba Allah, pasti keinginannya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Akan tetapi kita selalu mengabaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Abai kita, seakan-akan kita tidak terjadi apa yang akan terjadi. Kita tidak peduli. Kita tidak memperdulikan apapun itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Pak, Allah ini penuh
penuh kasih sayangnya kepada hamba Allah, penuh kasih sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Pak, Bu, ini kasih sayangnya Rasul kepada umatnya. Kasih sayangnya Rasul kepada kita semua. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku kata Rasul, semuanya yadkhulunal jannah, masuk surga. Yakin kita semua nih Pak masuk surga. Insya Allah. RT masuk surga, ketua lingkungan masuk surga, semuanya masuk surga. Ya. Illa man aba, kecuali yang mau, tidak mau. Ke orang yang mau dimasukkan oleh Allah di dalam surga tidak mau. Ini aneh, Pak. Aneh. Rasul sudah gambarkan semua umatnya masuk surga. Ini tidak mau dia masuk surga. Siapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wa man aba?" Siapa yang tidak mau dimasukkan di dalam surga saja tidak mau? Apa jawaban Rasulullah kepada sahabatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Man ata'ani faqad dakhalal jannah. Barang siapa yang tunduk, yang taat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Siapa yang taat di sini, Pak, Bu? Taat ini artinya banyak sekali. Ibadah ini artinya banyak sekali. Taat di sini tunduk kepada apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul jauh-jauh sudah memberikan warning kepada kita agar supaya kita umatnya selalu taat kepada Rasulullah, selalu tunduk kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, sebesar apapun nilainya kita taat kepada Allah, tanpa didukung taat kita kepada Rasulullah, maka itu tidak akan bisa kita masuk di dalam surganya Allah. Makanya kunci semuanya ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau masuk surga, Pak, Bu? Mau? Ada targetnya. Banyaklah kita membaca selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah. Orang ini mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama, akan tetapi ketika orang ini masih hidup, dia malas sekali untuk membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika Nabi kita Nabi Muhammad disebut, dia tidak mau menjawabnya. Itu adalah umat yang tidak mau masuk di dalam surganya Allah. Ketika nama Nabi Muhammad tidak disebut, maka orang ini adalah orang yang tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini dikisahkan di dalam kitab Kashifatul Qulub karangan Imam Ghazali, bahwa ini laki-laki mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya Rasulullah itu berpaling. Wajah Rasulullah tidak melihat itu laki-laki, dia berpaling tidak melihat itu laki-laki. Rasulullah berpaling, kemudian berpalingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh laki-laki, "Ya Rasul, kenapa engkau berpaling kepadaku? Kenapa engkau tidak melihat kepadaku?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
karena engkau bukan umatku, kata Rasulullah. Karena engkau bukan umatku. Loh, kata ini laki-laki di dalam mimpinya, ya Rasul, ulama sudah menjelaskan, di dalam pengajian sudah menjelaskan, para ustadz, para dai sudah menjelaskan, ya Rasul, engkau adalah dengan umatku itu lebih mengerti, lebih tahu daripada orang tua dengan anaknya. Lebih mengerti, lebih tahu dengan orang tuanya. Engkau adalah lebih tahu daripada orang tua yang melahirkan kepada anak-anaknya. Itu ulama sudah menjelaskan begitu, ya Rasul. Kenapa engkau tidak mengenal saya? Kata ini laki-laki. Benar apa yang disampaikan oleh ulama, benar apa yang disampaikan oleh ustadz, benar apa yang disampaikan oleh dai-dai tersebut, bahwasanya saya, kata Rasulullah, itu melihat, mengenal lebih daripada orang tua yang melahirkan. Kenapa engkau tidak mau melihat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kamu adalah tidak membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nazar bahwa laki-laki tersebut mulai detik ini sampai seterusnya saya tidak pernah meninggalkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 100 kali setiap hari saya nazar tidak akan meninggalkan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut selalu membaca salawat sampai dia bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, sehingga begitu dia bertemu dengan Rasulullah, Rasul memeluknya, Rasul mengakuinya bahwa engkau adalah umatku, engkau nanti besok bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kalau kita ingin dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendapatkan jaminan, banyak-banyaklah kita membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, wa man ata'ani faqad dakhalal jannah, barang siapa yang tunduk taat kepadaku berarti orang tersebut adalah masuk di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala beserta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man asani faqad aba, barang siapa yang durhaka kepadaku, dia tidak melaksanakan perintahku, maka dia adalah tidak mau dimasukkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak mau? Karena sulit dia untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tunduk kepada Rasul, taat kepada Rasul, banyak kita membaca salawat, kemudian banyak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa sebabnya? Rahmatan yang kedua dibaca nasab, dibaca fathah rahmatan, karena di situ nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, zat rahmat yang mempunyai rahmat, yang mempunyai kasih sayang, hakikatnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kalau tidak ada Nabi kita Nabi Muhammad, tidak mungkin Allah memberikan rahmat. Kalau tidak ada Nabi Muhammad diutus, kalau tidak ada Nabi Muhammad dilahirkan, mungkinkah kita akan mendapatkan rahmat? Tidak.
tidak mungkin kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena semuanya ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan karena adanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lafaz rahmatan yang ketiga, kalau di dalam ilmu nahwu itu disebut melempar mudhof ilaih. Melempar mudhof ilaih. Kalau di kalangan awam, masyarakat awam ini sulit, Pak ya. Ini sulit dijabarkannya tentang masalah melempar mudhof ilaih. Apa kata mudhof ilaih itu tidak akan mengerti kalau bukan dalam santri salafi, kalau bukan santri-santri yang kitabnya kitab kuning. Sulit ini akan ditemukan. Karena kata Imam Ibnu Malik dijelaskan, wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama, melempar mudhof ketika itu sudah ada ketentuan yang sudah ditentukan, maka itu boleh-boleh saja. Artinya wa ma arsalnaka illa dzu rahmatin ay rahiman. Jadi wa ma arsalnaka, saya tidak akan utus engkau ya Muhammad illa dza rahmatin, kecuali orang yang mempunyai kasih sayang. Kecuali orang yang mempunyai kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penuh kasih sayang. Nabi Muhammad adalah orang yang mempunyai kasih sayang. Saking kasih sayangnya, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta jaminan kepada Allah. Minta jaminan kepada Allah. Hatta itu manusia yang maksiat, hatta manusia itu yang taat, hatta manusia itu yang beriman, itu semuanya minta jaminan kepada Allah. Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Apa kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya? Di dalam surat Ad-Duha dijelaskan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ya Allah, wala saufa, demi Allah, sungguh, saufa yu'tika, akan saya berikan, kata Allah kepada engkau ya Muhammad. Saufa yu'tika rabbuka, engkau ya Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad. Yardok, yang penting engkau ridho, yang penting Rasulullah ridho. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Walaupun umatnya itu maksiat, ibadahnya kadang ibadah, taatnya kadang taat, masih banyak melawannya kepada Allah, masih banyak dia melanggar aturan-aturan Allah, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada yaumul kiamah, Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Rasul masuk semuanya di dalam surganya Allah. Ini permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul tidak akan masuk di dalam surganya Allah kalau melihat umatnya banyak yang masuk di dalam neraka, karena sudah meminta jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak ridho kalau umatnya dimasukkan di dalam nerakanya Allah. Rasul tidak ridho kalau umatnya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Makanya kita harus berterima kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berterima kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak kita membaca salawat kepada Rasulullah, banyak kita memperjuangkan agama demi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menyatakan, wa man amana fahuwa rahmatun lid dunya wal akhirah, wa man kafara fahuwa rahmatun lid dunya wala lil akhirah. Rasulullah menyatakan, waman kafara waman amana, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah, fahuwa rahmatun,
maka dia mendapatkan rahmat lid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Kita kalau beriman kepada Allah semuanya ini, kita mendapatkan rahmat dunia dan akhirat. Tapi wa man kafaro, barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa rahmatun lid dunya, maka mereka hanya mendapatkan rahmat hanya di dunia, la lil akhirah. Tidak, dia tidak mendapatkan akhiratnya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita komit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin semuanya akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan maghfirah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hatinya keimanan kepada Allah, keimanan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mengisi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya ditetapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. 3 poin yang kita dapatkan, bahwasanya rahmatan. Ada rahmatan, dia jadikan maf'ul li ajli. Ada rahmatan, zatnya rahmat itu ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, rahmatan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad lah yang mempunyai kasih sayang kepada umatnya, karena jaminannya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita adalah umatnya, sudah dijamin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan sebelum saya tutup, mari akhiri mau'izatul hasanah ini mendapatkan rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacakan doa, dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina wa ali fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, lakal hamdu hamdan yuafi wa yufafi wa yukafi mazidah. Rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna wa iyyahuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wal ustadina wa limuallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada wa waliyikal mujtaba wa aminika ala wahyi sama. Tahhir qulubana min kulli wasbin yubaiduna am musyahadatika wa murafaqatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna amanna bi sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu famatiana. Allahumma fid darani bi riyatihi wa sabbit qulubana ala mahabbatihi wastamilna ala sunnatihi wa tawaffana ala millatihi
wasyurna fi jumratihin najiyah wa hizbihil muflihin wanfa'na biman tawat alaihi qulubuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yauma la jadda wala bala wala banin waridna haudul asfa wasqina bikasil ufa ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna warham jami'al muznibin min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tuliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.